Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu Alina selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan, saya Dihy Harusan Haki dengan NRP 22103120883. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Sistem K3 untuk Mencegah Tragedi dan Meningkatkan Profesionalisme Pengelolaan Keamanan di Stadion. Penelitian ini dilatar belakangi oleh transformasi besar dalam industri sepak bola Indonesia, tidak hanya dari sisi permainan, tapi juga manajemen dan operasionalnya. Dan sayangnya peningkatan profesionalisme ini belum sepenuhnya diikuti dengan sistem keselamatan kerja atau K3 yang memadai. Berangkat dari tragedi Kanjuruhan pada tahun 2022 menjadi pengingat pahitnya tentang lemahnya sistem K3 di stadion ini, yang menyebabkan saat itu banyaknya korban jiwa dan kerusakan citra sepak bola nasional. Berangkat dari kondisi tersebut, saya merumuskan masalah bagaimana regulasi dan kebijakan K3 di Indonesia dapat diperkuat. Yang kedua, sejauh mana sistem K3 dapat berperan penting dalam mencegah tragedi stadion. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan di lapangan, mengevaluasi efektivitas penerapan K3, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat guna. Adapun manfaat yang mencakupnya dari penelitian ini ada tiga aspek. Pertama bagi industri sepak bola, kedua bagi perguruan tinggi sebagai referensi ilmiah dan akademik, dan ketiga secara sosial untuk memperkuat budaya keselamatan publik serta regulasi yang lebih tegas. Untuk ruang lingkupnya sendiri seperti ini, dan kita lanjut ke langsung ke landasan teori. Jadi teori yang melandasi penelitian ini meliputi konsep transformasi manajemen sepak bola ISO 45001 2018 dalam sistem K3, serta teori tentang manajemen keamanan stadion dan profesionalisme klub. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur yang membahas manajemen kerumunan, penggunaan teknologi keamanan, dan pengelolaan resiko dalam event olahraga. Dan di sini saya membahas tentang flowchart penelitian yang terdiri dari beberapa langkah, mulai dari identifikasi permasalahan penerapan sistem K3, lalu penyusunan instrumen dan teknik pengumpulan data. Di sini ada studi literatur, pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, lalu tadi analisis data dengan tematik analisis, lalu verifikasi data, dan penarikan kesimpulan dan melalui dan juga penyusunan rekomendasi. Dan untuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasusnya yang berlokasi di Stadion XYZ yang memiliki histori pertandingan yang memang memiliki resiko tinggi. Lalu untuk pengumpulan data dilakukan pada semester genap ini melalui wawancara semi struktur, lalu observasi juga di sini observasi juga observasi lapangan serta dokumentasi visual dan tertulis. Lalu untuk tabel operasional sendiri, seperti ini ada X1 penerapan sistem K3 dengan definisi variabel, sistem yang mencakup upaya identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan penerapan langkah-langkah pencegahan di stadion sepak bola dengan indikator identifikasi bahaya, penilaian risiko, prosedur keselamatan, pengawasan teknologi, dengan item-item pertanyaannya seperti ini. Dan ya ini dan seterusnya seperti ini bisa mungkin bisa dilihat dan dibaca ya, Ibu. Lalu di sini untuk elemen permasalahannya sendiri terdapat pengambilan keputusan, objektif, kriteria keputusan, parameter, model matematis, dan unit of measurement. Dengan deskripsi pengelolaan stadion, aparat keamanan, dan regulator olahraga yang memiliki kewenangan dalam implementasi dan evaluasi sistem ketiga stadion, dan seterusnya di sini juga ada beberapa deskripsi dari elemen-elemen yang sudah saya sebutkan tadi. Dan ini adalah daftar pustakanya dan kesimpulan dari penelitian pada penelitian yang saya paparkan pada kesempatan kali ini menunjukkan bahwa sistem K3 ini memiliki peran yang penting, memang peran strategis dalam menurunkan resiko keselamatan di stadion, tetapi implementasinya masih terkendala oleh lemahnya regulasi
kurangnya pelatihan petugas serta minimnya keterlibatan stakeholder-stakeholder yang seperti supporter dalam sistem keamanan yang menyeluruh gitu. Mungkin sekian dari saya, Bu. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Demikian pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.